Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu waktu berbuka, karena kita masih berada dalam suasana bulan Ramadan. Gimana kabarmu wahai para pemuda, anak-anak gaul? Gimana kabarnya Anda yang merasa gaul? Masih puasa nggak hari ini? Atau jangan-jangan nggak ada lagi puasanya? Ya, atau nggak ada puasanya sama sekali mulai dari hari pertama Ramadan. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya tahu Anda sekalian begitu sangat ingin dikenal sebagai anak yang gaul. Dan bagi saya itu tidak salah. Menjadi anak gaul itu tentu tak salah, karena memang saat ini kita hidup di zaman milenial, ya. Ya, tidak mungkin kita kemudian melepaskan diri dari kondisi zaman milenial ini. Artinya kita harus menyesuaikan diri. Tak perlu kita menutup diri dari berbagai perubahan, tak perlu. Kalau kita menutup diri itu namanya justru akan membuat susah diri kita sendiri. Misalnya ya, karena kita tahu bahwa smartphone itu bisa mendatangkan maksiat, lalu kemudian kita tidak mau memiliki smartphone, sementara zamannya sudah harus menggunakan smartphone. Ya, tidak mau menggunakan smartphone ini kan cari susah namanya. Mau menghubungi teman susah, dihubungi teman juga susah. Karena apa? Karena membatasi diri dari perkembangan zaman. Ya, menjadi anak muda itu mestinya gaul, harus gaul. Artinya tahu banyak hal tentang perubahan, tren, style, pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, jangan menjadikan diri kita tabu dengan gaul. Akan tetapi, gaul itu tak melulu soal pakaian, melainkan juga mengetahui banyak hal. Misalnya suka membaca dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Satu hal lain, anak muda yang gaul itu mestinya gaulnya dengan agama, ya. Gaulnya dengan masjid, gaulnya dengan majelis taklim, ya. Mengapa kita butuh menjadi anak muda yang boleh gaul tapi harus saleh? Sebab adik-adikku sekalian, Rasulullah itu pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Apa sabda Nabi? Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi adik-adikku, keseharian itu adalah soal akhlak adik-adikku. Jika akhlak kita baik, kita akan disebut sebagai orang yang saleh. Sebaliknya, orang yang akhlaknya buruk akan disebut bejat. Ya. Mau nggak disebut sebagai orang bejat? Tentu kita tidak mau disebut sebagai orang bejat. Ya. Maka sebagai umat Rasulullah, maka sudah selayaknya adik-adikku kita mencontoh akhlak Nabi kita yang sangat mulia itu. Ya. Bahkan diceritakan akhlak Rasulullah itu disamakan dengan Al-Quran oleh putrinya. Ya. Dengan ketinggian akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah kemudian menjadi nabi yang sukses membimbing umatnya. Rasulullah dikenal sebagai manusia, orang nomor satu hingga ratusan tahun setelah kematiannya. Itu dicerita dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, buku yang ditulis oleh Michael Hart. Adik-adikku, anak-anak gaul, ya sahabat Fahri, akhlak pula lah kemudian yang menjadikan kita dapat dihormati oleh orang lain dengan penghormatan yang sungguh-sungguh, bukan penghormatan yang dibuat-buat. Ya, beda ya. Kalau orang kaya dihormati itu kadang kan orang-orang menghormatinya karena mengharapkan hartanya. Ya, pejabat dihormati mungkin orang-orang karena mengharapkan posisi tertentu atau proyek tertentu. Ya, tetapi ketika orang saleh dihormati itu karena akhlak dan pengetahuan agamanya. Oleh sebab itu, wahai adik-adikku, anak-anak gaul, ya, memang baik menjadi orang penting. Baik itu menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Orang penting cenderung akan terjebak dengan berbagai rutinitas atas apa yang dilakoninya, atas apa yang dijalaninya. Ya, bahkan dia akan cenderung dari ketenangan kehidupan. Ya, tetapi orang-orang baik akan cenderung tenang hidupnya. Karena apa? Ia hidup dekat dengan Allah dan senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku,
orang-orang kerap mendatangi orang-orang saleh. Bahkan orang penting sekalipun mendatangi orang saleh. Kita ini kerap melihat bagaimana para pengusaha ya sering ya menjadikan orang saleh itu sebagai rujukan untuk meminta nasihat. Ya, begitu pula dengan tokoh-tokoh politik, kerap mereka mendatangi orang saleh baik untuk minta nasihat ya maupun meminta untuk didoakan. Ya, lihat misalnya ketokohan Al-Mukarram Kiai Haji Maimun Subair dari Jawa, atau Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle dari Sulawesi, dan banyak tokoh-tokoh agama lainnya. Kerap mereka didatangi para pengusaha, pejabat-pejabat, tokoh-tokoh politik. Ya, mereka datang ya hanya untuk meminta nasihat dari sang kiai atau ustaz. Akan tetapi kita tidak pernah melihat ada orang saleh yang kemudian mendatangi para pengusaha atau tokoh politik. Jika ada ustaz yang kemudian mendatangi para pejabat, tokoh politik, orang kaya, ya kemudian mereka dekat, maka kita patut meragukan kesalehannya. Apakah kesalehannya itu benar-benar untuk mencapai ridho Allah? Ya, atau jangan-jangan ada kepentingan lain yang ia ingin dapatkan? Ya, wallahu alam bissawab. Ya, maka wahai adik-adikku, para pemuda yang merasa dirinya anak gaul, ya, hari ini masih suasana bulan Ramadan. Mari kita menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk berlomba-lomba kita menjadikan diri kita ya menjadi orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saleh di hadapan mata manusia. Saleh di hadapan mata manusia contohnya ya rajin ke masjid ikut tarawih karena di saf wanita kebetulan lagi ada ceweknya atau doinya ya yang ikut salat berjamaah, atau saleh karena ingin mendapatkan perhatian dari calon mertua. Masya Allah, enggak begitu. Tapi saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala berarti kita sungguh-sungguh beramal dengan berbagai aktivitas agama, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita dilihat oleh orang lain atau berjamaah. Sementara saleh di hadapan mata manusia adalah hanya terlihat baik ketika sedang berjamaah, baik hanya di depan calon mertua dan seterusnya. Ya, tentu saja kita berdoa kepada Allah semoga kita terhindar dari kondisi-kondisi seperti itu. Sahabat Fahri, saya yakin kalau kita hanya menjadi saleh saja hanya di depan mata manusia, maka dalam lubuk hati kita itu akan muncul ya rasa bersalah. Karena kita sadar, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sesungguhnya kurang tepat. Tapi kita tetap melakukannya. Yaitu misalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bersama doinya saleh, di depan mertuanya saleh. Ia mau salat ketika di depan mertua, tetapi ketika di rumah, ia dalam keadaan sendirian. Ia sudah tidak mau lagi mendirikan salat. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ya, hal seperti ini kan bisa saja terjadi di antara kita. Maka wahai sahabat Fahri, sahabat beriman, lagi-lagi semoga Ramadan tahun ini betul-betul bisa menjadi hari-hari tarbiyah untuk diri kita, sehingga pada akhirnya kita kemudian menjadi ya hamba-hamba yang saleh dalam arti yang sebenarnya. Demikian nasihat Ramadan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Anda boleh gaul, tapi gaul yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih-lebih bermanfaat untuk pribadi saya sendiri. Saya Fahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah.